Puji Tuhan, Shalom saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema kekhawatiran, diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 34, mari kita berdoa. Sungguh kami memuji-Mu Bapa, kami menyembah-Mu dan kami meninggikan Engkau. Kami mengucap syukur dengan segala keadaan yang ada. Kami percaya Tuhan, di mana kami mengucap syukur, sesuatu yang ajaib terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, hamba-Mu dan juga pendengar-pendengar daripada umat-Mu yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Engkau mengurapi mereka semua, karena pengurapan-Mu itu Tuhan yang akan kami perlukan, dan pengurapan-Mu membawa kehidupan kami untuk kami semakin mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, dan pengurapan-Mu itu yang akan membawa hidup kami semakin melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, glory, haleluya, amin. Salam saudaraku, ya. Tadi sudah saya sampaikan tema tentang kekhawatiran. Banyak hal orang-orang itu merasa khawatir, apalagi di dalam kehidupan saat ini ya saudara. Ini kita masuk di tahun 2025 ya. Kita baru masuk di bulan kedua Februari. Tapi sudah banyak ya masalah-masalah yang kita harus hadapi. Banyak juga orang-orang yang hidupnya akhirnya itu karena dia menghadapi hal-hal itu, kenyataan-kenyataan yang membuat mereka ini pahit, sehingga mereka jadi khawatir ya. Khawatir akan hal-hal yang ke depan itu nanti bagaimana. Padahal firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kesusahan hari ini biarlah hari ini, kita harus menikmati hari ini dengan baik. Besok itu punya kesusahan sendiri. Lah dengan adanya perjalanan kehidupan, apalagi saat ini tahun 2025, dikatakan semua naik, harga-harga naik, dan sudah mulai tampak apalagi sebentar lagi mau puasa, terus kemudian hari raya saudara ya, semua bahan-bahan pokok melonjak. Itu yang membuat semua orang sudah mulai khawatir. Bahkan mulai belanja-belanja sayur sudah mulai naik harganya gitu ya. Yang dulu misalnya sayur itu 1.000 ya, sayur sawi akhirnya menjadi 2.000. Mungkin sayur kenikir atau daun ketela gitu ya, yang semula 1.000 jadi 1.500. Ini membuat semua keuangan-keuangan ini akhirnya perputarannya jadi amburadul. Saya bertemu dengan seseorang teman saya, dia mengatakan begini, gimana ini semua sudah naik padahal gaji kita tetap saja. Saya mengatakan, tetaplah percaya, hari ini punya kesusahan sendiri, esok punya kesusahan sendiri. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi mengapa kita harus khawatir? Sebab biasanya yang selalu mikir yang belum ada itu yang membuat kita jadi khawatir, seperti apa yang saya katakan tadi. Tapi Tuhan mengajak saudara, firman Tuhan mengajak saudara dan saya untuk kita benar-benar bisa percaya. Bisa kita benar-benar menaruh harapan pada Tuhan. Karena Tuhan tadi kan katakan, besok punya kesusahan sendiri. Jadi hari ini nikmati dengan penuh percaya, dengan penuh tanggung jawab. Kita berjalan di dalam kasih Tuhan. Pasti Tuhan itu kerjakan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi jangan kita itu bersandar saudara ya. Kita mikirkan yang belum ada. Itu kan kita namanya bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita menjadi takut-takut sendiri. Kita tidak bisa melangkah. Bahkan nanti bisa deg gitu, seperti gitu jantungnya kan. Saya sebelum saya berangkat ke sini tadi, ada seorang teman yang menelpon. Dia mengatakan pekerjaannya dia lagi terpuruk, pekerjaannya kurang bagus.
padahal dia harus menanggung banyak beban. Saya mengatakan gini, tetap bersandar kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupanmu. Tuhan sendiri yang akan mengukir. Tuhan sendiri yang akan menuntun. Percayalah kalau kamu meletakkan semuanya itu dengan segenap hatimu, bersandar penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut campur tangan. Ya, dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Ini saya ambil kutipan dari NLT ya, New Language Translation. Dikatakan begini, kerjakanlah apa saja yang kamu perbuat. Ya, seperti saya katakan tadi, kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan senang hati, seperti kamu bekerja untuk Tuhan dengan senang hati. Untuk membuang rasa khawatir, belajar untuk apa? Tenang saudara ya. Kita supaya tenang, supaya melalui ketenangan itu kita dapat menguasai diri kita ya. Makanya kita mengerjakan sesuatu harus penuh tanggung jawab dan penuh apa? Senang hati. Kita bekerja bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Dan kita kalau bisa menguasai diri kita ya, akan keberadaan kita, maka kita dapat berdoa. Dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa itu penting. Tapi kalau hati kita tidak tenang, kita tidak akan bisa berdoa dengan baik. Kita tidak mempunyai sebuah penyembahan dengan baik. Tapi kalau kita bisa menguasai ya buah-buah roh. Pertama itu kasih, dan yang terakhir itu apa? Penguasaan diri. Di mana kita bisa menguasai diri kita, bisa mengendalikan emosi kita, maka ketenangan demi ketenangan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga melalui itu kita bisa berdoa, kita bisa ngobrol dengan Tuhan, kita bisa sungguh-sungguh meletakkan semua rasa khawatir, beban kehidupan kepada Tuhan. Saya katakan juga, kalau kamu sudah meletakkan, tadi saya katakan ke teman saya, jangan sekali-kali tubuhmu ada magnet. Sehingga apa? Yang namanya beban itu kembali lagi kepadamu. Saya ngomong sama dia, lepaskan. Ibaratnya kalau masalah itu bola, kamu harus tendang bola itu kuat-kuat, jauh daripada kamu. Tujuannya apa? Supaya kamu benar-benar melepaskan semua beban-bebanmu itu kepada Tuhan. Dengan berdoa, kamu memberikan semuanya itu dengan penuh apa? Sukacita. Tadi kan saya katakan, kerjakanlah apa saja yang kamu perbuat dengan senang hati. Berarti kalau ada beban, serahkan semuanya dengan senang hati. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Maksudnya begini, setelah menyerahkan belum dapat sesuatu, bersungut-sungut ya. Kalau bersungut-sungut maka kita tidak akan dapat apa-apa, saudara ya. Tapi kalau kita senantiasa menyerahkan dengan penuh sukacita, kita berikan biar Tuhan yang bekerja, maka Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 pasal 16 sampai dengan 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan minta kita tetap bersukacita. Sesulit apapun, sesusah apapun, kita tetap bersukacita. Kita tetap berdoa, kita tetap mengucap syukur. Melalui hal-hal itu, maka Tuhan akan turut campur tangan, di mana kita itu benar-benar menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita bisa ngobrol melalui doa. Kita perkatakan, Tuhan, Engkau baik. Engkaulah yang menuntun di dalam setiap permasalahan kehidupanku. Engkau sendiri yang turut campur tangan, sehingga semua permasalahanku dapat teratasi. Meskipun itu belum
teratasi, saudara. Ya, saya akan bersaksi sedikit ya. Saya pernah pergi ke Melbourne, ke tempat anak saya. Terus itu kurang lebih tahun 2016 ya, 2016 kalau tidak 2015, 2016 saudara ya. Saya pernah pergi ke sana dan pada waktu pulang anak saya tuh menitipkan barang-barangnya kepada saya. Mama, ini aku tidak pakai, tolong dibawa pulang Indonesia. Yang semula koper saya itu 3 jadi 4 saudara, banyak gitu. Dan ada saya masukkan bagasi 3, saya masukkan cabin 1, karena kalau saya masukkan bagasi semua maka saya akan overweight, saya akan kena denda seperti gitu. Jadi yang 1 saya bawa cabin kurang lebih 7 kilo saudara ya, yang lainnya saya masukkan di bagasi. Pada waktu perjalanan dari Melbourne, Bandara Tullamarine menuju ke Bali ya, itu semua barang-barang saya itu sudah masuk saudara ya. Waktu itu sudah masuk berupa 3 koper seperti gitu. Tapi begitu saya turun di Bali, ternyata koper saya yang 1 itu hilang ya. Saya nggak tahu kemana, saya nyari nggak ada. Dan kemudian sampailah saya urus di Bandara Bali. Bandara Bali mengatakan nanti kalau ketemu akan diantarkan ke Bandara Juanda. Setelah saya itu pulang ke Surabaya, ternyata saya tidak menemukan koper saya. Tapi saya diminta untuk laporan di Bandara Juanda, saya laporan saudara ya. Setelah saya melaporkan koper saya warnanya ini gitu ya, terus hilang pada saat begini saya jelaskan semua. Kemudian setelah saya pulang dan beberapa hari kemudian saya ditelepon dikatakan bahwa koper saya tidak ditemukan sampai saat ini. Itu berjalan kurang lebih 2 minggu, 3 minggu nggak ada. Saya mulai khawatir saudara ya. Tapi kemudian Roh Kudus mengatakan gini, jangan kamu khawatir, serahkan semuanya gitu ya, serahkan semuanya. Sampai pada suatu saat saya berkata begini, Tuhan terima kasih. Jadi doa saya balik. Saya katakan, kan mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Doa saya balik saudara ya. Tadi kan saya katakan supaya kita tenang dan bisa berdoa. Saya ngomong gini, Tuhan terima kasih. Koperku itu sudah ditemukan. Perjalanannya mulai dari Bandara Tullamarine kemudian menuju ke Bali. Setelah dari Bali kemudian menuju ke Bandara Juanda, dan Bandara Juanda sampailah di situ semua barang-barang saya ini utuh, saya katakan gitu. Dan itu kejadiannya sudah 1 bulan saudara. Terus kemudian saya dipanggil begini, Ibu, karena ini sudah 1 bulan barang tidak ketemu, jadi Ibu catat apa-apa aja yang ada di dalam koper itu, katanya gini saudara ya. Padahal doa saya tadi kan, saya dengan penuh sukacita, saya berdoa, saya mengucap syukur, saya menyerahkan semua. Ternyata dari pihak Bandara Juanda yang bagian barang hilang, supaya saya nyatet satu-satu. Pak turuti saudara, saya nyatet satu-satu apa saja isinya di dalam koper saya. Saya serahkan, terus kemudian dari pihak Bandara Juanda mengatakan begini, kalau nanti sudah dinyatakan benar-benar hilang, maka Ibu akan dapat kompensasi. Tapi tidak semua Bu, dalam arti mungkin dapat kompensasi separuh. Ya saya mengucap syukur. Saya tulis di dalam koper itu ada Alkitab saudara, ada Alkitab saya, ada bahan-bahan pengajaran, ada obat-obatan, maksudnya vitamin ya, vitamin lutut seperti kayak gitu. Dan seminggu kemudian saya ditelepon lagi, Bu, apakah kopernya warnanya ini? Tolong Ibu sekarang ke Bandara Juanda, katanya gitu. Saya ke Bandara Juanda saudara. Dan setelah saya di sana, pihak bandara ngomong gini, apakah ini punya Ibu? Oh iya, tapi sebelum Ibu ambil, saya mau periksa barang-barang di dalam dulu. Apakah diizinkan? Oh silakan. Akhirnya dibuka saudara ya. Dibuka di depan saya dan setelah dibuka isinya itu utuh. Dikatakan gini, apakah ini isinya Bu? Iya, Alkitab saya masih ada, bahan pengajaran masih ada saudara ya. Karena saya di Melbourne itu
saya diminta untuk pelayanan anak-anak muda seperti gitu ya. Masih ada utuh semua gitu ya saudara. Jadi dari sini saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Doaku tidak sia-sia. Aku perkatakan dengan iman bahwa koperku itu ditemukan. Tuhan, dengan imanku terjadi ditemukan. Terima kasih Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, kalau kita itu tidak goyah dengan iman kita, kalau kita itu tetap bersandar kepada Tuhan, kita percaya ya, bayangkan sudah 1 bulan lebih bisa ditemukan. Itu ajaib saudara ya, bahwa dikatakan Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berarti Tuhan sanggup menemukan. Tuhan kadang-kadang ingin melihat hati kita sampai di mana, kesungguhan doa-doa kita sampai di mana. Dikatakan gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi di sini Tuhan minta kita berserah total ya. Dengan penyerahan total Tuhan bekerja dengan sempurna. Di Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Karena Dia yang selalu memberikan kekuatan. Saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Kenapa saya ada juga sedikit khawatir? Karena bahan pengajaran itu saya kumpulkan saudara ya, mulai tahun 1992. Nah kalau itu 2015 hilang berapa tahun? Saya mengumpulkan pelan-pelan gitu ya. Ada tumpuan buku-buku seperti gitu. Jadi dari sini saudara ya, saya mengagumi karya Tuhan. Saya mengagumi sungguh-sungguh. Bahkan saya ada kelupaan, ada flash disk saya. Di situ pun juga ditemukan. Itu adalah flash disk kayak sebuah film, ada bahan-bahan pengajaran, PowerPoint di situ. Itu ditemukan semua. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita percaya. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dari sini mari kita tetap bersandar, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita melakukan bagian kita, Tuhan sudah melakukan bagiannya. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Harapan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah sia-sia. Kalau Tuhan izinkan semuanya itu tujuannya apa? Untuk membentuk kita menjadi semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau mengatakan supaya kami tidak khawatir. Engkau mengatakan supaya kami belajar berserah. Engkau mengatakan supaya kami benar-benar menyerahkan semuanya kepadamu. Karena kami percaya di mana kami berserah total kepada Tuhan. Harapan kami satu-satunya kepada Tuhan. Maka Tuhan turut campur tangan. Kalau semisal hal-hal itu belum ditemukan, Tuhan minta supaya kita tetap melekat kepada Dia. Ada waktu-waktu yang baik Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan di mana kita itu sungguh berseru kepada Tuhan. Kita dimampukan, kita diberikan kekuatan, dan Tuhan turut campur tangan. Kita mengeluarkan unek-unek. Tuhan, Engkau Allah sungguh yang ajaib. Sehingga semua apa yang hamba-Mu saksikan tadi Tuhan, Engkau turut campur tangan. Engkau membawa semua barang-barang itu. Dan khususnya bahan-bahan pengajaran Tuhan. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu.
Kami percaya umat-Mu Tuhan juga dia sungguh-sungguh kepadamu. Kalau dia hatinya sungguh-sungguh, maka Engkau juga akan memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih setiamu menyertai dan melingkupi kami semua. Kami percaya sesuatu yang ajaib Kau terus kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Dan harapan kita semua tidak akan pernah hilang di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.